Sebelum merekan kultivator, menyimak alur ceritanya, mohon siapkan kopi hangat terlebih dahulu. Oke, tanpa lama-lama, lanjut alur ceritanya. Sekitar 70 atau 80 kaki jauhnya ada sekelompok 7 pria dan wanita tersebar dalam formasi longgar. Mereka mengenakan pakaian dari kulit abu-abu dan semuanya membawa tas dan karung. Selain itu, mereka semua membawa senjata. 3 orang membawa busur dan anak panah, 2 orang membawa pedang. Senjata-senjata itu diikatkan di punggung mereka, tetapi siap digunakan kapan saja. Salah satu dari mereka, yang berdiri sendirian di tengah formasi longgar mereka, mengenakan sarung tangan tempur. Orang yang berbicara dengan suara aneh itu adalah seorang pria jangkung dan kekar yang membawa kapak perang. Dia yang paling dekat dengan Shu Qing. Bekas luka melintang di wajahnya yang tampak kejam, dan dia memiliki janggut lebat. Matanya berkilauan dengan kejam, dan dia menyeringai jahat saat dia berjalan ke depan. Shu Qing melihat semuanya dengan sekali pandang. Mengingat cara mereka berdiri dengan santai, dia mendapat kesan bahwa mereka biasanya tidak bekerja sama, melainkan bekerja sama untuk sementara demi kenyamanan. Shu Qing tidak kesulitan menentukan siapa orang-orang ini. Mereka semua pemulung. Tidak ada kekurangan pemulung di Phoenix Selatan. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang kejam yang tidak punya dasar, dan mereka menjalani kehidupan di mana yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Karena hujan darah di wilayah terlarang telah berhenti, penghalang yang mengelilinginya telah terbuka, menarik orang-orang ini ke sini. Wilayah terlarang itu berbahaya bahkan bagi mereka. Tapi mereka adalah orang-orang yang hidup di ujung pisau, dan oleh karena itu, sumber daya yang tersedia untuk diambil di sini terlalu menarik. Hampir semua hal di kota ini telah terinfeksi, namun masih ada barang-barang berharga yang harus diambil. Pikiran berputar, Shu Qing berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, melihat itu, mata pria kekar itu menjadi lebih kejam, dan seringainya berubah menjadi haus darah. Mencoba lari? Aku suka membantai anak nakal sepertimu. Aku yakin kamu punya banyak barang rampasan di karungmu itu. Anak ini milikku, Sersan Thunder. Mata pria kekar itu memancarkan keganasan luar biasa, yang membuat kapak perangnya yang besar semakin mengintimidasi. Melangkah ke depan, dia mengangkat kapaknya di tangan kanannya dan melompat ke arah Shu Qing. Kapak itu bersiul di udara saat mendekat. Pria kekar itu kuat dan cepat, tapi Shu Qing lebih cepat. Saat kapak itu sepertinya akan mengenainya, dia melompat ke samping. Kapak itu melintas tepat di depan wajahnya. Angin menyapu rambutnya hingga memperlihatkan matanya yang dingin dan seperti serigala. Shu Qing terjatuh dan bukannya melarikan diri, dia malah menembak balik ke arah pria kekar itu. Saat itulah tusuk besi hitamnya tiba-tiba muncul di tangannya. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa dia lebih pendek dari lawannya, dia melompat, menusukkan tusuk sate ke arah dagu pria yang lebih tinggi. Semuanya terjadi terlalu cepat. Beberapa saat yang lalu, Shu Qing yang tampak lemah membuatnya tampak seperti ingin melarikan diri, sehingga mudah untuk menyembunyikan serangannya. Dan kini, pria kekar itu tiba-tiba dilanda perasaan krisis yang mematikan. Konon, dia punya banyak pengalaman. Terlihat kaget, dia menerjang ke belakang dan memalingkan kepalanya dari tusuk besi. Meski begitu, tusuk sate itu mengenai dagunya, membuat sayatan besar. Sebelum pria itu sempat marah, tangan kiri Shu Qing terangkat dari pahanya dengan belati di dalamnya. Saat pria kekar itu bersandar, Shu Qing menjatuhkan diri dan menusukkan belati ke kaki kanan pria itu. Suara puff mengiringi penusukan belati ke dalam sepatu kulit, menembus daging dan darah, dan ke tanah berlumpur di bawah. Wajah pria kekar itu berubah saat rasa sakit melanda dirinya, dan dia mengeluarkan jeritan kesakitan. Kemudian, sebelum dia dapat melakukan serangan balik, Shu Qing yang gesit menari mundur, menyelinap ke balik bagian tembok yang runtuh, dan berjongkok untuk bersembunyi, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Cahaya api berkedip-kedip, sehingga mustahil untuk melihat ciri-cirinya dengan jelas. Namun, ekspresi wajahnya yang seperti serigala terlihat jelas, dan dengan kewaspadaan dan keganasan, dia memelototi para pemulung. Semuanya terjadi begitu cepat, dan Shu Qing sendiri tampak sangat muda dan lemah, sehingga pemulung lainnya tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia menghilang dari pandangan. Sekarang, mereka melihat sekeliling dengan ganas, dan ketiga orang yang memegang busur itu melotot dengan tatapan yang sangat tajam. Adapun Shu Qing, dia tetap bersembunyi, tidak repot-repot melihat pria yang menjerit-jerit yang dia tusuk kakinya. Melihat melewati ketiga pemanah,
dia mendapati tatapannya tertuju pada orang yang berada di tengah-tengah kelompok, orang yang memakai sarung tangan bertarung. Dia sudah tua, dan meskipun dia berpakaian mirip dengan yang lain, matanya tampak lebih tajam. Terlebih lagi, Shu Qing bisa merasakan fluktuasi kekuatan roh pada dirinya, mengingat di mana lelaki tua itu berdiri, dan cara orang lain secara naluriah memandangnya, Shu Qing bisa menebak dengan baik siapa dia. Orang tua ini adalah pemimpin kelompok pemulungnya. Saat Shu Qing memandangnya, lelaki tua itu menoleh ke belakang, matanya berkedip-kedip dengan tatapan aneh. Sesaat kemudian, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya ke api dan asap, dan ekspresi penuh perhatian muncul di wajahnya. Sementara itu, pria kekar itu mencabut belati dari kakinya, dan dengan mata berkobar karena amarah, mulai berlari menuju Shu Qing. "Dasar bocah!" dia berteriak, "aku akan membunuhmu." Mata Shu Qing menyipit saat dia bersiap untuk mengambil tindakan. Sebelum dia sempat melakukannya, lelaki tua itu berbicara dengan suara tenang. "Kekap!" Nada suaranya mengandung otoritas yang mengintimidasi, sehingga pria kekar itu segera berhenti di tempatnya dan kembali menatapnya. "Sersan Guntur, anak ini mungkin adalah orang yang selamat dari daerah kumuh. Dewa di atas membiarkannya hidup, jadi mundurlah. Ayo pergi." Tapi, kata pria kekar itu, jelas tidak ingin meninggalkan masalah itu begitu saja. Sejauh yang dia ketahui, dia ceroboh. Jika dia terus menyerang, hanya perlu beberapa detik baginya untuk mematahkan leher Shu Qing. Namun, sebelum dia dapat melanjutkan argumennya, lelaki tua itu memandangnya dengan santai. "Apakah kamu benar-benar akan membalasku?" Pria kekar itu berusaha mendapatkan kembali ketenangannya sebelum menundukkan kepalanya. Saat dia melakukannya, matanya beralih ke Shu Qing yang bersembunyi di balik dinding. Dan niat membunuh murni muncul di wajahnya. Kemudian dia berbalik dan tertatih-tatih kembali ke arah Sersan Thunder. Merasakan niat membunuh pria itu, Shu Qing terus mengawasi para pemulung saat mereka pergi. Mereka hanya berjalan sekitar 30 kaki. Kemudian Sersan Thunder berhenti dan melihat dari balik bahunya. Sulit untuk mengatakan apakah dia sedang melihat Shu Qing atau mayat yang terbakar. Apapun yang terjadi, dia berkata, "Nak, apakah kamu mau ikut denganku?" Shu Qing tercengang. Terlebih lagi, dia sadar bahwa lelaki tua itu mengatakan "aku" dan bukan "kita". Shu Qing tidak yakin bagaimana harus menanggapinya. Namun ketika dia melihat ke arah kelompok itu, dia menyadari bahwa Sersan Thunder tidak mendesaknya untuk mendapatkan jawaban. Faktanya, dia hanya berdiri di sana dengan sabar. Sekitar 10 napas waktu berlalu, memungkinkan Shu Qing memeriksa kelompok itu, termasuk Sersan Thunder dan pria kekar yang dia tikam. Mata Shu Qing berkilauan dengan cahaya aneh. Kemudian dia perlahan berdiri dan, tanpa sepatah kata pun, mulai berjalan menuju para pemulung. Melihat itu, Sersan Thunder tersenyum, berbalik, dan terus berjalan. Yang lain dalam kelompok itu menatap tajam ke arah Shu Qing, lalu mengikuti lelaki tua itu. Begitu saja, Shu Qing bergabung dengan para pemulung saat mereka mencari barang-barang berharga di seluruh kota. Tak lama kemudian, dia mengetahui bahwa pria kejam yang dia tikam itu dikenal dengan julukan Kerbau Kejam. Dalam banyak kesempatan, Cruel Ox memandang Shu Qing dari atas ke bawah. Ekspresi menyeramkan di matanya. Namun, pria itu jelas memiliki pengendalian diri, dan dia tidak pernah melakukan tindakan gegabah. Dia jelas sedang menunggu saat Sersan Thunder tidak ada. Lalu dia akan menyerang Shu Qing, dan dia tampak sangat yakin akan mendapatkan kesempatan itu. Sambil memikirkan situasinya, Shu Qing terpikir bahwa sapi kejam jelas-jelas adalah orang yang rakus. Saat itulah Shu Qing mulai memanfaatkan pengetahuannya tentang kota untuk membantu para pemulung. Bertindak sangat patuh, Shu Qing membantu mereka menemukan barang-barang yang lebih berharga daripada yang bisa mereka miliki sendiri dan lebih cepat dari biasanya. Cruel Ox benar-benar serakah. Bahkan setelah mendapatkan begitu banyak jarahan hingga melampaui batas berat normalnya, dia masih menginginkan lebih. Meski terluka, dia mencari dengan lebih antusias dibandingkan yang lain, dan bebannya semakin berat. Pada awalnya, tidak ada banyak perbedaan. Namun seiring berjalannya waktu, bahkan kekuatannya yang luar biasa pun melemah, dan dia mulai merasa sangat lelah. Sementara itu, Shu Qing dapat merasakan bahwa Sersan Thunder mempunyai niat baik. Jadi dia tidak mencoba memikat para pemulung ke distrik berbahaya di sekitar istana hakim kota. Saat malam tiba, rombongan berangkat dan mendirikan kemah di tempat yang dulunya merupakan daerah kumuh di luar kota.
Mereka bekerja dengan mudah untuk mendirikan 6 tenda yang hanya berupa terpal yang digantung di atas tanah kosong. Kedua pengguna pedang berbagi salah satu tenda. Dengan sisa tenda masing-masing ditugaskan untuk 1 orang. Mereka menyebarkan bubuk di sekeliling camp untuk membentuk perimeter dan mulai membakar dupa juga. Saat langit menjadi gelap dan suara lolongan terdengar di kota, para pemulung memasuki tenda mereka. Satu-satunya pengecualian adalah Sersan Thunder yang memandang Shuqing berdiri di samping. Orang tua itu mengeluarkan kantong tidur dan melemparkannya. Dupa mengusir binatang mutan, Sersan Thunder menjelaskan, dan bubuk itu mengusir kotoran. Mengingat seberapa banyak kamu membantu kami hari ini, Cruel Ox tidak akan menimbulkan masalah. Kamu aman di sini. Dengan itu, lelaki tua itu memasuki tendanya. Shuqing tidak mengatakan apapun. Setelah Sersan Thunder memasuki tenda, dia meringkuk di dalam kantong tidurnya. Namun, dia tidak menutup resletingnya sepenuhnya. Sebaliknya, dia tetap membuka celah agar dia bisa mengawasi tenda. Raungan itu berlanjut hingga larut malam, semakin intens sepanjang waktu. Dan tangisan para kru bergema, menciptakan suasana yang benar-benar menakutkan. Dari kelihatannya, tidak ada seorang pun yang berniat keluar dari tempat perlindungan malam mereka yang aman. Kecuali Shuqing, dia berbaring di kantong tidurnya dengan mata terbuka, tidak bergerak, sepertinya menunggu sesuatu. Waktu berlalu, hingga saat itu tengah malam, saat kebanyakan orang tertidur lelap. Saat itulah Shuqing perlahan merangkak keluar dari kantong tidurnya. Dia bergerak dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan suara apapun. Raungan dan tangisan di kota bergema di telinganya, namun sepertinya hal itu tidak mempengaruhi mentalnya. Perlahan tapi pasti, dia merangkak melintasi tanah menuju tenda Cruel Ox. Dia tidak bisa membiarkan potensi bencana terjadi di sekitarnya. Tidak masalah jika itu hanya potensi bencana, mereka harus dilenyapkan secepat mungkin. Dia telah menumpahkan darahnya sendiri untuk mempelajari pelajaran itu dengan susah payah ketika dia tinggal di daerah kumuh. Dan itu juga satu-satunya alasan dia memutuskan untuk ikut bersama para pemulung. Terlebih lagi, alasan dia begitu membantu dan alasan dia menemukan begitu banyak jarahan untuk Cruel Ox adalah untuk memastikan pria itu kelelahan dan lengah. Itu juga alasan dia bertindak begitu patuh. Itu semua untuk momen ini, momen di mana dia mengambil tindakan. Mata Shuqing tenang saat dia perlahan mendekati tenda. Sesampainya di sana, dia tidak terburu-buru masuk. Sebaliknya, dia berjongkok di luar dan menghabiskan waktu lama hanya mendengarkan. Dia mendengar suara dengkuran. Dan itu dipertahankan, bahkan mendengkur, jelas tidak palsu. Dengan mata menyipit, dia mengeluarkan tusuk besinya dan dengan hati-hati membuat lubang di tenda. Lalu dia perlahan masuk. Di dalam gelap, tapi dia masih bisa melihat sapi kejam terbaring tertidur di sana. Mengingat beban yang dipikul pria itu sepanjang hari dan luka-lukanya, dia jelas-jelas tersapu habis. Karena dia adalah seorang ahli yang sangat kuat, Cruel Ox tidak mungkin bisa menduga bahwa pemuda yang sedang menjilat tadi, di hadapan semua pemulung lainnya, akan menimbulkan ancaman di malam hari. Dan tentu saja, dia tidak menyangka ada tamu tak diundang di dalam tendanya. Saat Shuqing menatap Cruel Ox, matanya tampak setenang laut dalam. Dia beringsut mendekat sampai dia berada tepat di atas pria itu, lalu meletakkan tusuk satenya yang berkilau tepat di tenggorokannya. Tanpa ragu-ragu, dia memasukkannya ke dalam. Dia bergerak dengan kecepatan dan kekuatan sedemikian rupa, sehingga dia hampir merenggut kepalanya. Darah menyembur seperti air mancur. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan mata Cruel Ox terbuka, dan dia melihat wajah tanpa ekspresi Shuqing. Ekspresi tidak percaya dan teror muncul di Cruel Ox, dan dia berteriak. Namun, tangan kiri Shuqing tersentak dan menutup mulutnya sehingga dia tidak bisa mengeluarkan suara. Cruel Ox meronta-ronta, matanya melebar, tubuhnya mengejang. Tapi Shuqing memiliki cengkeraman yang buruk. Selanjutnya, dia mengangkat kakinya dan meletakkannya di tenggorokan Cruel Ox, mengerahkan lebih banyak kekuatan untuk menahannya di tempatnya. Saat darah terus mengucur, Cruel Ox tampak seperti ikan yang keluar dari air. Keputusasaan memenuhi dirinya, dan kemudian matanya memohon belas kasihan. Namun wajah Shuqing tetap tenang seperti sebelumnya. Cruel Ox bertarung, namun suara perjuangannya benar-benar tenggelam oleh lolongan dan jeritan di luar camp. Setelah sekitar 10 napas waktu berlalu, Cruel Ox mulai melemah. Akhirnya, getaran melanda dirinya, dan dia terjatuh.
Pada saat terakhir sebelum dia meninggal, ekspresi putus asa dan teror memenuhi matanya. Xu Qing tidak langsung melepaskan cengkeramannya. Dia menunggu, memastikan pria itu benar-benar mati sebelum menarik tangannya. Setelah menyeka darahnya, dia membuka karungnya. Dari dalam dia mengeluarkan kepala ular yang terbungkus kain. Dengan sangat hati-hati, dia menusuk kulit Cruel Ox dengan taring ular berbisa. Saat racunnya menyebar, lepuhan hijau menyebar di kulit Cruel Ox dan kemudian dia mulai larut. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, mayat itu hanyalah genangan darah yang perlahan meresap ke tanah berlumpur. Pada titik ini, Xu Qing menegakkan tenda. Dia juga mengambil beberapa item Cruel Ox agar terlihat seperti dia tiba-tiba menghilang di tengah malam. Setelah semuanya selesai, dia meninggalkan tenda. Angin dingin meniupkan aroma darah dari dirinya saat dia melihat ke langit malam. Menghirup udara dingin dalam-dalam, dia perlahan kembali ke kantong tidurnya. Kembali ke dalam, dia akhirnya merasa bisa bersantai. Setelah menghilangkan ancaman tersebut, dia menutup matanya dan segera tertidur. Tentu saja, dia tetap memegang tusuk besinya erat-erat di tangannya. Malam berlalu tanpa insiden lebih lanjut. Keesokan paginya saat fajar, sinar matahari pagi pertama menyinari daratan, dan Xu Qing membuka matanya. Dengan diam-diam keluar dari kantong tidurnya, dia dengan santai melirik ke arah tenda Cruel Ox. Matanya menyipit. Tenda Cruel Ox telah hilang. Hati Xu Qing tenggelam, dan kewaspadaannya meningkat. Di saat yang hampir bersamaan, para pemulung lainnya mulai keluar dari tendanya, dan hal pertama yang mereka sadari adalah tenda yang hilang. Beberapa dari mereka mulai mencari-cari petunjuk, tetapi tidak ada satupun. Cruel Ox telah benar-benar lenyap, bahkan sampai ke tendanya. Mereka dengan cepat sampai pada kesimpulan bahwa dia menjadi serakah dan kembali ke kota untuk mencari lebih banyak barang jarahan. Dan meskipun ada alasan lain, dia jelas tidak meluangkan waktu untuk mengucapkan selamat tinggal. Selalu ada banyak alasan mengapa seseorang hilang di wilayah terlarang seperti ini. Ini adalah tim yang nyaman, dan Cruel Ox adalah satu-satunya serigala. Karena itu, para pemulung lainnya tidak terlalu peduli dengan apa yang terjadi padanya. Adapun Xu Qing, tidak satupun dari mereka yang menganggap bahwa dia mungkin ada hubungannya dengan hal itu. Dan karena mereka tidak punya alasan untuk menyelidikinya secara mendalam, mereka segera melupakan masalah tersebut. Namun, Sersan Thunder setelah mengambil kembali kantong tidurnya, menatapnya dalam-dalam. "Apakah kamu masih akan ikut denganku?" Dia bertanya. Ada banyak arti dalam kata-kata itu. Xu Qing tidak menjawab pertanyaan itu. Orang tua itu juga tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia berteriak pada pemulung lainnya untuk segera bergerak setelah matahari terbit. Xu Qing berdiri di tempatnya, tidak yakin harus berbuat apa. Dia melihat kembali reruntuhan kota. Dia kembali menatap Sersan Thunder. Setelah berpikir sejenak, dia mulai mengikuti. 6 pemulung dan 1 anak berjalan. Bayangan mereka terpampang jauh di belakang mereka oleh sinar matahari. Angin bertiup dari kejauhan, terisak dan mendesah. Saat mereka berjalan di bawah sinar matahari pagi, Xu Qing mendengarkan obrolan para pemulung. "Inilah yang kau sebut sebagai kesengsaraan dari dewa di atas. Seluruh kota telah musnah. Ada wilayah terlarang lain di dunia sekarang? Ini bukan apa-apa. Pernahkah kamu mendengar tentang kota besar di utara itu? Sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu, mata dewa terbuka, dan seluruh kota lenyap begitu saja. Rasanya seperti kota itu tidak pernah ada." Perlahan tapi pasti mereka berjalan menjauh.